Sebenarnya wayang berlapis emas, untuk pewarna emasnya ini mengandung emas 24 karat itu bukan satu hal yang baru. Sejak zaman abad 18-an atau bahkan lebih ke sana lagi, itu sudah seperti itu. Misalnya wayang-wayang zaman Kartosuro yang dibawa Raffles ke Inggris itu juga prodomas. Salam budaya. Berjumpa kembali dengan saya Eko Prasetyo. Semoga teman-teman selalu sehat. Yang sedang sakit semoga segera sembuh, bisa beraktivitas kembali dan tetap semangat. Nah, kali ini saya akan mereview wayang ini, Permadi. Bagi saya ini istimewa karena beberapa hal. Salah satunya adalah pewarna emasnya ini mengandung emas 24 karat. Waktu saya masih kelas 3 SMKI ya, jadi sekitar tahun 2000-an. Saya sering bermain ke dalang idola saya, Ki Mulyanto Mangkudarsono, salah satu dalang idola saya. Nah, pada waktu suatu hari beliau dawuh kepada saya, golek lulang mbabono wayang kene. Artinya saya didhawuhi untuk membuat wayang, mengkopi wayang-wayang karya beliau. Wah, saya senang sekali. Ada beberapa wayang yang akhirnya saya buat dengan mengacu pada wayang-wayang karya beliau. Salah satunya ini, Permadi. Memang beliau kondang, terkenal di dunia pedalangan, memang terkenal ahli wayang, ahli membuat sketsa wayang. Jadi wayang-wayang karya beliau itu semua istimewa, baik dari bahannya, kualitas garapnya. Nah, ini salah satu yang saya putrani, yang saya babon. Ini Permadi dengan pola yang menurut saya bagus sekali, ganteng sekali. Ya, loh, rapean seperti ini. Ini saya membuat wayang ini sesuai arahan beliau dan putranya Mas Aji Tondotomo. Dari kulitnya yang kulit dari kerbau yang pilihan, rata, kemudian kualitasnya bagus, kemudian dari ini gabit atau tangganya ini dari tanduk kerbau albino. Nah, tanduk kerbau albino. Kemudian warna emasnya dari prodomas. Namanya kalau tidak salah kimpo atau ya kertas emas gitu. Impor dari Thailand kalau tidak salah. Kalau tidak malah dari China. Sebenarnya wayang berlapis emas untuk pewarna emasnya ini mengandung emas 24 karat itu bukan satu hal yang baru. Sejak zaman abad 18-an atau bahkan lebih ke sana lagi, itu sudah seperti itu. Misalnya wayang-wayang zaman Kartosuro yang dibawa Raffles ke Inggris itu juga prodomas. Wayang-wayang keraton Surakarta, Yogyakarta itu juga prodomas. Jadi memang di kalangan pedalangan, wayang yang istimewa itu biasanya di prodomas. Memang beda ya. Nah, ini kalau ini bukan prodomas ini. Nah, beda ya. Ini yang warna ini, nah warna gold ini bukan prodomas, ini
brom besi. Jadi beda sekali. Ini agak kemerah-merahan, ini agak kehijau-hijauan, mudah kusam. Kalau ini tidak. Tapi memang harganya lebih mahal, harganya jauh lebih mahal. Rencananya permadi keris ya, permadi rampek, permadi tapi model ininya beda. Nah, ini akan saya gunakan untuk pentas rekaman yang diprakarsai oleh guru saya, Om Salim, beserta tim. Ini akan saya pergunakan untuk pentas, tetapi dengan tema relief Borobudur. Ini untuk tokoh Raja Mandata. Prambanan dan Borobudur itu sama-sama peninggalan para leluhur yang sangat megah, sampai sekarang bisa kita saksikan keberadaannya. Kalau Prambanan itu ada relief-relief Ramayana dan juga dipergelarkan menjadi sebuah seni pertunjukan, baik itu teater, wayang luwong, dan wayang kulit terutama. Dan sampai sekarang Ramayana sangat populer di kalangan masyarakat kita. Borobudur tidak kalah megah, bahkan bisa dikatakan Borobudur itu candi yang bentuknya paling unik, kemudian latar belakang pendiriannya juga unik gitu. Juga mengandung relief-relief yang ceritanya juga unik dan menarik, tidak kalah dengan Prambanan. Saya berkesempatan bertemu dengan Om Salim. Beliau adalah seorang ahli Borobudur, beserta timnya lebih dari 10 tahun meneliti Borobudur. Saya berkesempatan belajar bersama beliau, luar biasa. Borobudur itu bukan objek sesembahan. Itu menurut Borobudur sendiri, setelah digali, setelah dipelajari lebih dalam. Gitu. Nah, pada intinya Borobudur itu merupakan satu ajaran, falsafah hidup atau pandangan hidup para leluhur kita dulu yang diwariskan kepada generasi bangsa ini. Salah satu ajaran yang paling dasar di Borobudur adalah ajaran tentang ngunduh wohing pakarti. Ya, sampai sekarang kalau masyarakat Jawa sangat akrab ya dengan istilah ngunduh wohing pakarti. Nah, itu terpahat dalam relief paling bawah di Borobudur, yaitu relief Karma Wibangga. Bahwa setiap perilaku, setiap ucapan, setiap pikiran itu membawa konsekuensi. Yang dalam bahasa Sanskertanya ya karma pala. Karma pala adalah perbuatan, perilaku, dan konsekuensinya. Gitu. Nah, ini saya pikir sangat luar biasa. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan kejahatan, menyakiti orang lain, menindas orang lain, mungkin karena tidak menyadari adanya bahwa apa yang dilakukan itu membawa konsekuensi, gitu. Ada dampak negatif dan positifnya, gitu. Nah, Borobudur itu mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk, itu membawa konsekuensi. Itu menariknya di situ. Kemudian ada relief-relief yang lain dan makna-makna filosofis yang lain yang luar biasa dalam sekali. Nanti pembahasan mengenai Borobudur ini nanti akan saya sertakan link YouTube-nya, pemaparan langsung dari Om Salim, guru kami. Nah, kemudian ternyata ada juga informasi menarik bahwa legenda-legenda dongeng-dongeng di Indonesia itu sangat mirip dengan beberapa relief yang terpahat di Borobudur. Ya, misalnya cerita Malin Kundang.
Ternyata di Borobudur itu ada cerita yang sangat mirip dengan kisah itu. Ada lagi legenda Joko Tarub. Ada seorang pemuda, Joko Tarub, dia melihat para bidadari mandi di telaga, kemudian selendangnya itu diambil, tidak bisa terbang kembali ke kayangan, kemudian menjadi istrinya. Nah, ternyata di relif Borobudur ini ada cerita yang sangat mirip dengan legenda Joko Tarub itu. Namanya Manohara. Jadi sangat menarik. Kalau Prambanan mempunyai Ramayana yang indah dan penuh ajaran kebijaksanaan juga, Borobudur punya relif-relif, cerita-cerita, alegori-alegori, Jataka dan Awadana. Jadi saya pikir karena ini juga warisan dari para leluhur kita dulu yang tidak sekedar indah, unik, menarik, tetapi juga memiliki pesan-pesan yang sangat mendalam untuk pembelajaran, edukasi. Nah, ini menarik sekali untuk diangkat menjadi satu pertunjukan wayang gitu. Apalagi Yayasan Bumi Borobudur telah memberi kesempatan kepada saya dan teman-teman ya untuk mengembangkan wayang Jataka ini. Saya belum tahu ya judulnya apakah namanya nanti apakah wayang Jataka atau wayang Borobudur, saya belum. Kalau teman-teman punya pendapat silahkan komen ya, enaknya diberi nama apa wayang ini. Karena kalau wayang Purwo itu Mahabharata dan Ramayana, wayang Madya itu legenda-legenda Jawa seperti misalnya Angling Darmo dan lain sebagainya. Wayang Gedhog itu kisah Panji, wayang Wasono itu Damar Wulan, Menak Jinggo, wayang Dupara itu misalnya Sultan Hadiwijaya Diponegoro misalnya, Sri Susuhunan Pakubuwono VI misalnya, tokoh-tokohnya seperti itu. Wayang Sadat tentang para wali, wayang Wahyu tentang nabi-nabi menurut kitab Perjanjian Lama misalnya. Lah ini nanti akan diberi nama wayang apa, saya juga masih mencari enaknya namanya apa. Kalau ada teman-teman yang punya usul, saya berterima kasih sekali. Wayang tentang Borobudur ini apakah diberi nama wayang Jataka sesuai dengan cerita yang terpahat di Borobudur itu memang dari kisah kitab Jataka dan Awadana, ataukah kita beri nama wayang Borobudur. Nah, ini monggo kita cari bersama dalam rangka pengembangan seni kebudayaan terutama wayang. Nah, sekaligus ini sebagai bukti bahwa wayang itu sangat luas. Semoga akhir bulan Agustus 2021 ini bisa terrealisasi. Cerita yang akan saya bawakan nanti adalah kisah Raja Mandata. Luar biasa. Nanti akan saya bagikan bersama seperti apa itu kisah Mandata. Sampai di sini dulu teman-teman, sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat. Dadah, adik dadah. Bye.